Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, insyaallah kita akan membaca bab yang berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin, bab istihbab al-ijtima' alal qiraah, bab disunnahkannya berkumpul untuk membaca Al-Quran. Dibawakan sebuah hadis di sini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kata beliau, wa an Abi Dzar wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mengajarkan kitabullah di antara mereka, illa nazarat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun ketenangan atas mereka, wa ghasyiathum ar-rahmah, dan rahmah pun akan meliputi mereka, wa hafadhumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, wa dzakarahumullah fiman indah, dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Rawahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimah ta'ala. Yang pertama terkait dengan judul bab. Bab istihbab ijtima' ala tilawatil Quran. Bab disunahkannya berkumpul untuk membaca Al-Quran. Yakni, yang dimaksud dengan bab ini, annahu minal mustahab ayat dami'an nas ala tilawatil Quran. Termasuk perkara yang disunahkan. Termasuk perkara yang disunahkan, yaitu apa? Manusia berkumpul untuk membaca Al-Quran. Kama yujad al-an fi halaqati tahfidil Quran fil masajid. Sebagaimana sekarang banyak dijumpai adanya halaqah tahfidil Quran di masjid-masjid. Fa inna ijtima'ahum li ta'allumil Qur'an wa ta'limihi mimma nadiba ilaihi Nabi sallallahu. Berkumpulnya mereka di masjid untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengajarkan Al-Qur'an, maka ini merupakan perkara yang dihasung oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Wa dzalika fima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini sangat nampak pada apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis di atas. Hadis yang telah kita baca. Di mana Rasul alaihi salatu menyatakan majtama'al qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di masjid. Yatluna kitaballah, yang mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasuna bainahum, mereka saling mengajarkan di antara mereka. Bagi orang-orang seperti itu, illa kecuali pasti nazrat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmah. Wa haffathumul malaikah, malaikat pun akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka-mereka ini di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimah taala, hadhihi arba'atu asya tatarattab ala hadzal ijtima'. Kita perhatikan dalam hadis ini ada 4 perkara yang itu mengiringi, yang itu akan diraih oleh mereka-mereka yang berkumpul di rumah Allah untuk membaca kitabullah, untuk mempelajari kitabullah, untuk saling mengajarkan kitabullah. Disebutkan di dalam hadis, ditegaskan di sini apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Wa buyutullah fil ard al masajid. Yang harus kita fahami, yang disebut rumah Allah yang ada di bumi ini adalah masjid-masjid. Masjid itu adalah rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyuti adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah yang Allah mengizinkan untuk engkau itu mengeraskan, untuk engkau berzikir di sana, menyebut, mengingat asma Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Yang di rumah-rumah itu bertasbih, mensucikan Allah tabaraka wa taala di pagi hari, di sore hari. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Siapa yang melakukan itu? Orang-orang yang mereka tidak terlalaikan dengan perniagaan. Orang-orang yang tidak terlalaikan dengan jual beli dari zikrullah, wa iqamis salah, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Jual beli yang mereka lakukan, perniagaan yang mereka lakukan, tidak membuat mereka lalai dari zikrullah. Tidak membuat mereka lalai dari menegakkan salat. Tidak membuat mereka lalai dari menunaikan zakat. Wa adhafullah bihadil amakin ila nafsih tasrifan wa ta'diman. Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan tempat-tempat yang ada di muka bumi ini kepada dirinya.
Baitullah. Bait itu kan satu tempat. Kemudian diidhafahkan kepada asma Allah. Ini tentunya apa? Tasrifan. Ini untuk memuliakan wa ta'dziman, mengagungkan daripada rumah itu. Disandarkannya sesuatu kepada Allah. Ini menunjukkan adanya kemuliaan, adanya keagungan. Maka demikian masjid disebut Baitullah. Menunjukkan bahwa tempat yang disebut masjid itu tempat yang mulia. Tempat yang agung. Wali annaha mahal dzikrih. Dan itu apa? Disandarkan kepada Allah karena itu tempat untuk mengingat Allah. Tempat untuk berzikrullah. Tempat untuk apa? Berzikrullah. Wa tilawatil kalami. Tempat untuk membaca firman Allah. Wa taqarrub ilaihi bisalah. Tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah salat. Wa illa fahuwa azza wa jalla fawqa arsyihi fawqa samawati. Disebut rumah Allah. Bukan kemudian maknanya Allah membutuhkan tempat itu. Atau Allah berada di tempat itu. Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Di atas langit-langitnya. La yahillu fi syai' min khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan satupun dari makhluk-makhluknya. Disebut Baitullah, disebut rumah Allah. Ini untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan tempat itu. Ini yang harus kita pahami. Wa qad qala al-ulama rahimahumullah. Para ulama semoga Allah merahmati mereka dan menjelaskan kepada kita terkait dengan sesuatu yang itu diidhafahkan kepada Allah. Apa maknanya? Sesuatu yang itu diidhafahkan kepada Allah. Ini dijelaskan para ulama. Para ulama mengatakan al-mudhaf ilallah nau'an. Sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama, sifah la taqumu illa fi mahal. Ketika yang diidhafahkan itu satu sifat. Yang namanya sifat tentunya itu tidak akan tegak. Yang namanya sifat tentunya tidak akan ada kecuali ada wadahnya. Tidak mungkin sifat itu berdiri sendiri, kan begitu. Katakanlah, kalaupun kita apa yang sifat berupa warna, ataupun sifat yang ada sabar. Sabar itu tidak akan berdiri sendiri kecuali ada tempatnya. Kecuali ada wadahnya, kan seperti itu. Atau warna sudah, merah. Nggak mungkin merah itu berdiri sendiri. Ada sesuatu yang kemudian apa disifati dengan merah itu. Ketika itu sifat, yang itu tidak mungkin ada kecuali di sana beserta dengan wadahnya. Dan kemudian itu diidhafahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fahadi takunu min sifatillahi azza wa jalla. Maka apa yang diidhafahkan itu menjadi sifat Allah. Misalnya, ketika di sana disebutkan izzatullah. Izzatullah. Izzah, ini sifat. Keperkasaan. Yang itu mengalahkan segala sesuatu. Izzah. Ini kan sifat. Yang itu tidak mungkin berdiri sendiri. Maka apa? Izzatullah, mana apa? Sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Izzah itu salah satu sifat kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika ada kata izzah disandarkan kepada Allah, disebut izzatullah, maka izzah di sini bukan makhluk. Tapi izzah di sini
sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula qudratullah. Kudrah, kemampuan. Qudratullah, maka kudrah ini pun apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah ada kudrah. Maha mampu. Allah memiliki sifat mampu. Dan tentunya sifat mampunya Allah itu maha sempurna. Kalaupun izzah, sifat izzah ini disandarkan kepada makhluk, kepada seseorang misalnya, maka juga demikian keperkasaan orang itu. Kalau izzatullah, keperkasaan Allah. Sama, dari sisi makna sama, yaitu apa? Perkasa. Tapi tentunya apa? Keperkasaan Allah dan keperkasaan manusia berbeda. Kudrah. Allah memiliki sifat kudrah. Manusia pun juga memiliki sifat kudrah. Tapi tentunya kudrah Allah maha sempurna. Berbeda dengan kudrah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Yang berikutnya, ketika disebut kalamullah. Kalamullah. Maka kalam ini pun juga merupakan sifat bagi Allah. Kalam. Ada enggak kalam yang itu berdiri sendiri? Tentunya di sana butuh mahal. Maka ini sifat. Maka apa? Ini sifat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula sama'ullah, basarullah, pendengaran Allah, penglihatan Allah. Hadis sifat la takumu illa bimausuf fatakunu min sifatillahi ta'ala. Maka sifat-sifat ini tidak mungkin akan ada kecuali di sana ada yang disifati. Maka penyandaran ini adalah penyandaran sifat kepada mausufnya. Sifat yang disandarkan kepada yang disifati. Yang disifati siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan ini sifat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kalau itu sifat bagi Allah berarti itu bukan makhluk. Dan ketika berbicara tentang masalah sifat Allah, para ulama di sana membagi ada sifat dzatiyah, ya, dan ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yaitu sifat yang itu ada dengan masyiah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan sifat dzatiyah, misalnya seperti pendengaran Allah, penglihatan Allah, yang itu apa? Tentunya sesuatu yang selalu menjadi sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Azali, abadi. Adzani. Kemudian yang kedua, sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu syai' ba'in minallah azza wa jalla. Yaitu sesuatu yang dia bisa berdiri. Yang dia itu bisa terpisah dari Allah azza wa jalla. Maka sesuatu itu makhluk. Walaupun apa? Disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa hadza laisa min sifatillah. Maka yang seperti itu walaupun disandarkan kepada Allah ini tidak kemudian disebut sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa innama huwa mudhaf ilaihi azza wa jal ala sabilit tasyrif wa takrim. Sesuatu yang bisa berdiri sendiri tadi ketika diidhafahkan kepada Allah ini tidak kemudian dikatakan sebagai sifat bagi Allah. Akan tapi ini adalah makhluk Allah diidhafahkan kepada Allah untuk menunjukkan adanya kemuliaan, adanya keagungan pada makhluk itu. Dicontohkan di sini sebagaimana di dalam hadis Baitullah atau disebut Masajidullah, masjid Allah. Ini sama-sama disandarkan kepada Allah. Maka masjid di sana bukan kemudian masjid itu sifat Allah, enggak. Tapi masjid ini makhluk. Kenapa disandarkan kepada Allah? Karena disandarkan kemuliaan, ada keagungan. Demikian pula
ketika disebutkan naqatullah, unta Allah. Maka apa? Unta yang ini makhluk, tapi memiliki kemuliaan. Lebih dibandingkan unta-unta yang lain. Wa mithl qaluhu ta'ala fi Adam. Ini semisal dengan firman Allah terkait dengan Nabiullah Adam. Allah menyatakan, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dan aku tiupkan padanya dari ruhku. Kadzalika fi Isa ibn Maryam. Maka demikian pula pada Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam dikatakan wa ruhu minhu. Isa ibn Maryam adalah apa? Ruh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Disandarkan kepada Allah. Ruh disandarkan kepada Allah. Maka dikatakan apa? Fa inna ruh syai'ba'in min Allah ta'ala. Kita lihat ruh. Ini sesuatu yang terpisah. Yang bisa berdiri sendiri. Maka apa? Di sini makhluk min makhlukatih. Ruh yang Allah tiupkan kepada Nabiullah Adam dan ruh yang Allah tiupkan kepada Nabiullah Isa ini makhluk Allah. Tapi disandarkan kepada ruhi. Maknanya apa? Ruh yang itu diciptakan oleh Allah. Disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan adanya kemuliaan, adanya keagungan, adanya kelebihan dibandingkan ruh-ruh yang lain. Bukan kemudian bahwa Nabi Isa itu bagian dari Allah. Bisa terpahami pembahasannya? Kenapa para ulama membahas hal ini? Kenapa sesuatu yang disandarkan kepada Allah harus dipahami seperti ini? Karena di sana banyak orang-orang yang kemudian karena keliru, salah dan memahami, akhirnya mereka terjerumus pada akidah-akidah yang perlu untuk diluruskan. Sebagaimana akidah terkait dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Di antara dalil yang mereka bawakan bahwa Nabiullah Isa adalah bagian dari Allah, ada disebutkan bahwa Nabiullah Isa dikatakan waruhu minhu. Ruh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini dijelaskan sebagai tambahan faedah bagi kita dan juga apa? Untuk bisa meluruskan akidah kita. Untuk meluruskan akidah kita. Diidofakannya kepada Allah. Ini untuk menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan keagungan. Yang itu apa? Lebih dari yang lainnya. Tapi ini terkait dengan apa? Sabda Nabi SAW. Ketika beliau menyebutkan. Fi bait min buyutillah. Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Rumah satu yang bisa berdiri sendiri. Maka di sini rumah bukan sebagai sifat bagi Allah walaupun diidhofakan kepada Allah. Tapi ini makhluk. Kenapa disandarkan kepada Allah? Untuk menunjukkan adanya kemuliaan, keutamaan, kelebihan dibandingkan tempat-tempat yang lain. Yang berikutnya. Sabda Nabi SAW, yatluna kitab Allah. Yang mereka itu membaca kitabullah. Ini berkumpul di masjid, tapi berkumpulnya bukan untuk ngerumpi. Berkumpulnya untuk apa? Membaca kitabullah. Berkumpulnya untuk membaca kitabullah. Tilawah kitaballah, tilawah kitabillah tanqasim ila thalathi aqsam. Dan yang perlu kita pahami, membaca kitabullah itu terbagi menjadi 3. 3 perkara ini apa? Semuanya termasuk yatluna kitabullah. Termasuk membaca kitabullah. Yang pertama yaitu tilawatul lafaz. Membaca lafaz. Tilawatul makna. Membaca maknanya. Tilawatul amal. Membaca secara amal. Maknanya apa di sana? Membaca lafaznya, berusaha memahami maknanya,
dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya. Ini semua apa? Disebut yatsluna kitabullah. Ini berkumpul di masjid Allah, disebut membaca kitabullah, itu bukan hanya terbatas membaca Al-Quranul Karim, membaca lafaz-lafaznya. Ketika di sana orang duduk, kemudian menjelaskan tentang makna-makna daripada ayat Al-Quran, itu pun membaca kitabullah. Walaupun mungkin yang dia baca kitab tafsir misalnya. Ketika orang itu mengamalkan sebagaimana tuntutan kitabullah, tuntunan kitabullah, itu membaca kitabullah. Maka kalau orang yang datang ke masjid, sholat misalnya. Ini kan mengamalkan. Itu pun bisa dikatakan yatluna kitabullah. Mereka membaca kitabullah. Jadi berkumpulnya tidak hanya sekedar apa? Kemudian membaca Al-Quran. Benar, itu masuk. Bahkan yang pertama kali masuk. Tapi tidak menafikan yang lainnya. Lebih dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dari ketiga pembagian tadi. Amma tilawatul lafaz. Adapun membaca secara lafaz. Membaca secara lafaz, fa ma'ruf yaqra hada wa hada wa hada wa hiya 'ala naw'ain. Membaca secara lafaz ini ma'ruf sudah. Bagaimana orang berkumpul, yang ini membaca, yang ini membaca, yang itu membaca. Dari orang yang berkumpul ini apa? Membaca. Dan untuk membaca lafaz ini ada dua macam. Untuk membaca lafaz ada dua macam. Yang pertama ayyaqra'al qari' safhah atau safhatain thumma yutabi al-baqun yaqra'una nafs ma qara'a. Yang pertama, ada seseorang membaca satu halaman Al-Qur'an atau dua halaman. Kemudian setelah itu diikuti oleh orang yang kedua membaca halaman yang sama. Jadi bacaannya diulangi. Ya. Katakanlah membaca surah Al-Fatihah. Ya. Yang kedua juga membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga juga membaca surah Al-Fatihah. Ya. Wa hadza ghaliban yakunu fi ta'lim. Dan yang seperti ini seringnya dilakukan ketika ta'lim. Ketika apa? Menyampaikan ilmu tentang qiraatil Quran. Katakanlah satu orang yang dia penyampai ilmu membaca, kemudian yang sana juga membaca bacaan yang sama. Ketika ada sebuah kesalahan dalam membaca, diluruskan. Ini bentuk yang pertama. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, ayyaqra'al qari' safha al safhatain thumma yaqra'u tsani ba'dahu safha al safhatain ghairu ma qara'ahuma al awwal wa hal majara. Bentuk yang kedua, katakanlah ada 3 orang, 4 orang berkumpul. Orang yang pertama membaca 1-2 halaman. Orang yang kedua membaca 1-2 halaman berikutnya, nyambung. Sebagaimana yang sering dilakukan pada bulan Ramadan, kan seperti itu biasanya. Ketika malam berkumpul beberapa orang membaca 1 halaman, berikutnya 1 halaman, berikutnya 1 halaman lagi, berikutnya 1 halaman lagi. Nyambung terus bacaannya. Ini bentuk yang kedua. Dan terkait ini, sekedar tambahan faedah, ketika orang itu membaca dengan cara yang kedua ini, walaupun mungkin setiap hari dia berkumpul, dalam setiap malam dia menyelesaikan 1 juz. Dalam halaqah itu. Setiap malam 4 orang sepakat selalu berkumpul, setiap malam menyelesaikan 1 juz. Tapi cara bacanya menyambung tadi. Walaupun dalam 1 bulan selesai khatam 1 Al-Quran, ini tidak bisa dikatakan tiap orang telah menghatamkan 1 Al-Quran. Tidak bisa kemudian seperti itu. Wah, saya sudah alhamdulillah menghatamkan 2 kali Al-Quran. Ketika ditanya bagaimana? Ya gantian kita. Gantiannya apa? Nyambung terus. Enggak, kita enggak menyelesaikan kan? Kita baca Al-Fatihah, Al-Baqarah yang
ayat 1 sampai 10 yang baca orang lain. Kita nggak baca, kita cuma dengarkan kan gitu. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Yang seperti ini tidak bisa kemudian dikatakan orang ini telah menghatamkan Al-Quran. Ini sekedar tambahan faedah. Ini apa? Pendapat sebagian dari para ulama. Sebenarnya tadi kita katakan. Kita lihat. Pernah mendengar pendapatnya seperti ini? Ada sebagian orang berpendapat seperti ini. Dan tidak sedikit yang berpegang kepada pendapat ini. Sekarang kita lihat pendapat Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Fa in qala qa'il. Kalau ada orang yang menyatakan hadza nauzani terkait dengan bentuk yang kedua tadi. Yafutu fihi thawab ba'dihim. Akan terlewat ganjaran untuk sebagian dari mereka. Li'anna maqara'ahu hadza ghairu maqara'ahu dzalik. Karena yang dibaca orang ini berbeda dengan yang dibaca orang itu. Sebenarnya tadi yang kita jelaskan. Ini bacanya kan Al-Fatihah. Yang ini bacanya surah Al-Baqarah ayat pertama sampai 10. Yang ini surah Al-Baqarah ayat 11 sampai 20. Berarti yang ini tidak dapat bacaan ini. Yang ini tidak dapat bacaan ini dan itu. Kan begitu kan? Terlewatkan. Fayuqal. Maka bisa dikatakan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah, la yafutu syai'. Bisa dikatakan sesungguhnya tidak terlewatkan darinya sesuatu pun. Tidak hilang darinya sesuatu pun. Li'annal mustami' kal qari' lahu thawabu. Karena orang yang mendengarkan itu sama sebagaimana orang yang membaca. Dia akan mendapatkan ganjaran sebagaimana ganjarannya orang yang membaca. Tapi mustami' dia benar-benar mendengarkan dan mengikuti bacaan. Bukan kemudian sini membaca, pas gilirannya hanya sekedar hitung. Wah, nanti saya tiba di halaman ini. Terkadang kan seperti yang terjadi. Malah tidak mengikuti bacaan yang berikutnya dan berikutnya. Ini kan gilirannya kan satu ruku. Yang hadir berapa ini? Kita cari. Di sini apa? Mustami' itu kal-qari. Orang yang mendengar, yang mustami' itu seperti orang membaca. Mustami' dia mendengar dan dia mengikuti bacaan. Apa dalilnya? Apa dalil yang menunjukkan bahasanya al-mustami' kal-qari? Orang yang mendengar, orang yang mengikuti bacaan dan mencermati bacaan, mengikuti, mendengar dan mengikuti, itu seperti orang membaca. Kata Syekh, wa dalilu dzalik qaulullah tabaraka wa ta'ala. Dalilnya firman Allah tabaraka wa ta'ala fi surati Yunus, fi kisati Musa, itu di dalam surah Yunus terkait dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Hina da'a ala ali Fir'aun. Ketika Nabi Musa mendakwai ali Fir'aun. Nabi Musa kan demikian kan? Diutus untuk mendakwai Bani Israel. Di antaranya juga ali Fir'aun, keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan ucapan Nabi Musa. Dikatakan Rabbana tmis ala amwalihim wasjud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Disebutkan di sini apa?
Wahai Rabb kami, hapuskan hapuskan kebaikan barokah dari harta-harta mereka dan keraskan kalbu-kalbu mereka hingga mereka itu tidak beriman sampai mereka melihat azab yang demikian menyakitkan. Ya, ini dalam surah Yunus ayat 88. Nanti bisa dirujuk, dibuka kembali. Al-Qail wa Musa. Kita perhatikan. Yang menyampaikan ucapan ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Kama fi awalil ayat. Sebagaimana ini nampak jelas di awal ayatnya. Wa qala Musa. Disebutkan dan Nabi Musa berkata, Rabbana innaka ataita fir'aun wa malai. Faqala Allah Ta'ala. Jadi perhatikan firman Allah. Yang mengucapkan Nabi Musa. Kan begitu kan? Tapi perhatikan firman Allah. Allah mengatakan, Qad. Qad ujibat da'watakuma. Dan sungguh telah diijabahi doa kalian berdua. Fastaqima. Maka hendaknya kalian berdua itu istiqamah. Yang berdoa siapa? Yang berdakwah, yang berucap? Nabi Musa. Tapi di saat itu Nabi Musa disertai, diiringi, ditemani Nabi Harun. Nabi Harun tidak ikut berucap. Tapi mendengarkan. Mengikuti. Nabi Harun tidak ikut melafadzkan doa. Tapi Allah mengatakan, qad ujibat da'watukuma. Sungguh telah diijabahi doa kalian berdua. Nabi Harun yang menjadi mustami', mendengarkan, mengikuti bacaan-bacaan Nabi Musa, maka sebagaimana sama seperti Nabi Musa. Ini dalilnya. Ini terkait dengan apa? Tilawatul lafaz. Membaca secara lafaz. Membaca secara lafaz. Tadi ada dua cara yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Terkait dengan cara yang kedua, ada sebagian ulama berpendapat orang yang seperti ini tidak kemudian dikatakan telah menyelesaikan. Tapi beliau berpendapat kalau orang itu memang benar-benar mendengar dan mengikuti bacaan, maka kedudukannya sama sebenarnya orang yang membaca. Jadi katakanlah kita di bulan Ramadan berkumpul, kita pengen menyelesaikan mungkin dalam bulan Ramadan itu 2 kali, 3 kali. Kalau kita membaca sendiri mungkin berat, gantian. Tapi ingat dengan catatan, jangan kemudian pas gilirannya, pas bukan gilirannya, pergi keluar. Sambil ngitung. Dia benar-benar menjadi mustami'. Benar-benar mendengar dan mengikuti. Maka dia akan mendapatkan. Mendapatkan ganjaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Bab ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Terkait dengan tilawah yang kedua dan yang ketiga, tilawatul makna, membaca secara makna. Tilawatul amal, membaca secara amal. Dan juga penjelasan-penjelasan berikutnya, insyaallah akan kita baca pada pertemuan mendatang. Insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Alafu minkum ala taksir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.